Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Per video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,6% di level 6.722. Rupiah kita masih ada sedikit pelemahan ya, 0,04% di level 16.812 rupiah per 1 USD. Namun di pemberitaan ternyata investor asing sudah mulai getol belanja SBN guys ya. Ini pun sebenarnya terlihat terhadap beberapa saham big banks yang hari ini menjadi top accumulation dari investor asing. Dan semoga memang ya benar-benar akan masuk besar-besaran lagi ke saham Indonesia. Tapi kenyataannya ternyata hari ini untuk market reguler di IHSG itu masih ada net sell sebesar 103 miliar, sedangkan untuk all market 178 miliar. Yang artinya meskipun hari ini ada beberapa saham big banks yang banyak diakumulasi ya, tapi banyak juga saham yang terdistribusi, alias investor asing ini sebenarnya masih take profit ya terhadap IHSG. So, kita akan bahas guys ya saham-saham yang hari ini menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing, dan nanti di akhir video kita pun akan kasih summary ya untuk teman-teman. Oke guys, jadi saham pertama adalah BBRI, di mana BBRI hari ini menjadi top accumulation dari investor asing ya. Ada kenaikan 2,6% untuk BBRI, close di Rp3.840 per saham. Kita lihat guys ya di tanggal 28 hari ini ya, hari Senin, coba kita rubah dulu ya untuk tanggalnya. Ternyata untuk hari ini ya akumulasinya besar ya, itu adalah dari asing ya, terutama dari KZ, ZP, YU. Di mana KZ hari ini net buy 132 miliar, ZP 55,6 miliar, dan YU 55,4 miliar. Lalu kita pun melihat ya bahwa investor retail banyak yang jualan guys hari ini ya. Bukan hanya asing saja yang jualan, tapi retail juga jualan nih. Ada XL, MG, PD, dan juga XC ya, SQ juga. Meskipun hari ini ada KK dan CC yang distribusi, namun akumulasi asing besar ya. Net buy-nya mencapai 275 miliar. Apakah ini anomali ya? Karena hari ini kalau kita lihat ya secara nominal pembelian ya guys ya, valuasi pembelian ini sebenarnya cukup besar untuk akumulasi di saham BBRI. Tapi untuk market hari ini tanggal 28 April itu malah tercatat adanya net sell. Net sell 103 miliar nih untuk market reguler, market tunai negosiasi 75,2 miliar. Jadi net sell-nya 178 miliaran ya guys ya untuk hari ini. Nah, kira-kira asing ini jualan saham apa sih gitu ya? Padahal kan udah akumulasi nih BBRI. Seharusnya ya normally ketika asingnya kembali masuk ya ke IHSG, asingnya kembali borong saham big banks ya, seperti BBRI ini, seharusnya ini net buy guys. Net buy-nya terlihat gitu ya. Jadi ketika asingnya dikatakan masuk ya, maka harusnya terjadi net buy, dan ketika misalkan BBRI-nya akumulasi besar itu menjadi hal yang wajar karena memang sedang terjadi net buy. Tapi yang terjadi hari ini adalah asingnya tercatat net sell. Nanti kita lihatlah ya untuk saham-saham apa saja sih yang hari ini banyak dijual oleh investor asing. Selanjutnya adalah BBCA, di mana BBCA hari ini ada kenaikan 2% ya, close di Rp8.775 per saham. Nah, kenaikan saham big banks mayoritas memang dikarenakan oleh investor asing yang melakukan akumulasi. Jadi dana asing itu memang se-powerful itu ya untuk menaikkan saham di IHSG. Dan itu adalah hal yang sebenarnya tidak bisa dikontrol ya, baik itu oleh Presiden Indonesia sekalipun, oleh Bapak Prabowo Subianto sekalipun. Akumulasi asing, distribusi asing itu sebenarnya tidak bisa dikontrol ya guys ya. Jadi menurut beliau ya kehadiran asing itu ya dianggap cuek aja. Saham mau naik mau turun ya beliau cuek gitu ya. Yang penting harga pangan tetap terjaga. Jadi untuk BBCA kita lihat ya, kenaikan hari ini di 8.775 ya 2% itu adalah karena akumulasi asing. Ada OD, BK, KK, AK ya, KZ dan juga ZP. Lagi-lagi kita melihat investor retailnya take profit ya, ada XL, PD dan juga XC. Nah, ini adalah bukti ya, ketika di tengah perjalanan sekalipun bahkan akan ada investor retail yang mereka jualan ya guys ya. Kemungkinan besar take profit. Kenapa? Karena BBCA sempat bouncing ya dari level bottomnya di 7.300-an. Seperti itu guys. Jadi ya kita anggap ini yang take profit ya, dan tidak disarankan untuk cut loss di saham big banks ya, karena itu sangat-sangat apa ya, akan sangat besar risikonya ya untuk merugi seperti itu.
Jadi untuk BBCA ya, kita lihat akumulasinya juga bagus, net buy asing mencapai 181,1 miliar. Tapi next ya, kita lihat dulu untuk saham big bank selanjutnya. Nanti kita lihat ya anomalinya di mana. Oke guys, jadi untuk selanjutnya adalah Bank Mandiri. Untuk BMRI hari ini ada kenaikan tipis 0,4%, close di Rp4.920 per saham. Karena hari ini ada sedikit kenaikan untuk Bank Mandiri. Dan untuk BBRI, BBCA itu naik 2%-an ya. Jadi sebenarnya saya itu mengira bahwa hari ini Bank Mandiri pun harusnya ini ada akumulasi nih. Tapi ternyata Bank Mandiri ada distribusi ya, terutama dari investor asing. Oke guys, kita coba lihat dulu ya untuk tanggalnya. Di hari ini tanggal 28 April ya, sebentar lagi kita akan berada di penghujung April ya. Kita akan mengakhiri April ini dan kita akan awali bulan Mei kita di tanggal berapa sell in Mei gitu ya. Kapan nih waktu yang tepat untuk keluar? Kalau LK bagus ya harga saham bisa naik, apalagi potensi dividen jumbo gitu ya. Tapi kalau misalkan LK-nya jelek, ya teman-teman siap-siap lah ya turbulensi. Nah, jadi untuk Bank Mandiri kita lihat ada distribusi ya, terutama hari ini dari BK, AK, ZP dan juga LG. Retailnya sih masih masuk ya, ada CC, PDNI dan juga XL, lalu juga ada YP ya. Untuk Bank Mandiri masih cukup sideways di level 4.900-an ya. Jadi di bawah 5.000 sebenarnya masih bisa untuk cicil beli gitu ya. Karena terkadang asingnya keluar masuk guys, terkadang akumulasi besar, kadang net sell ya. Hari ini kan di Bank Mandiri asingnya net sell 92,2 miliar. Ya jadi asingnya lagi keluar, tapi semoga saja kembali lagi masuk ya. Karena memang seperti itu guys. Jadi kita sudah terbiasa ya dengan kelakuan dari investor asing itu ya untuk saham-saham di IHSG seperti itu. Terkadang kemarin akumulasi misalkan 200 miliar, hari ini net sell ya 92 miliar itu sudah menjadi pemandangan yang biasa. Tapi kembali lagi ya, tergantung keyakinan teman-teman juga dan kira-kira di harga berapa nih ya cocoknya kita untuk entry. Kalaupun memang teman-teman masih ragu-ragu ya di level sekarang nih, apakah cocok sih atau enggak gitu ya, atau kemahalan atau mungkin sudah sangat murah gitu ya. Nah, kalau dari money supply memang kita lihat akumulasinya masih bagus ya di tanggal 21, 22, dan 24 April itu masih net buy gitu ya. Jadi untuk Bank Mandiri ya cicil bertahap saja guys. Misal nanti ke 4.800 teman-teman masih bisa ambil lagi. Seperti itu ya. Kalau misal teman-teman masih ragu-ragu ya untuk analisa fundamental silahkan dianalisa terlebih dahulu. Tapi untuk money flow ini masih bagus ya. Selama tidak ada distribusi besar, akumulasinya masih oke sejauh ini. Lanjut ke BBNI guys. Untuk BBNI kita lihat ya ada koreksi 0,2% di level Rp4.190 per saham. Hari ini juga untuk BBNI ada net sell asing ya. Kita lihat sih hari ini di saham ya IHSG banyak saham yang naik ya. Entah kripto seperti apa ya. Saya sudah lama sih nggak trade di kripto ya. Kemarin-kemarin ya sebelum turun, sebelum tarif Trump, kita sempat ya juga trading di kripto guys. Tapi ya apa ya ibaratnya fluktuasinya enak banget gitu ya. Tapi ketika Bitcoin-nya turun ya, ada big event yang membuat Bitcoin turun ya, siap-siap aja turbulensi juga terjadi ya di kripto. Cukup seru lah, tapi memang high risk ya untuk saham dan kripto ini. Oke, jadi untuk BBNI kita lihat hari ini ada sedikit akumulasi ya secara average ya. Kita lihat dari OD DXCC ya domestiknya melawan guys. Domestiknya akumulasi, asingnya jualan ya 75,2 miliar net sell hari ini. BKZPAK menjadi top seller untuk BBNI guys ya. Nanti kita bahas lah. Kira-kira kenapa sih hari ini asingnya masih ada net sell ya padahal untuk BBRI dan BBCA kan ini net buy-nya besar ya. BBRI net buy 275 miliar guys asingnya. BBCA juga 181 miliar. Tapi kenapa hari ini tercatat net sell gitu ya? Padahal Bank Mandiri hanya net sell 92 miliar. BBNI juga net sell 75,2 miliar. Nanti kita lihat. Kita akan lanjut dulu ke saham yang hari ini juga ya di urutan ketiga keempat paling banyak diakumulasi asing. Ada Antam. Nah, mungkin teman-teman juga either itu sudah cuan ya di Antam ataupun sudah take profit ya disyukuri ya, patut disyukuri. Profit berapapun teman-teman di Antam pasti sudah lebih besar dari dividennya, dari persentase dividennya.
Dividen Antam mungkin ya sekitar 9-10% ya, mungkin ya guys ya, atau mungkin ada di range 7%. Kalau kalian sudah cuan dari capital gain 20%, 30%, itu sudah harus sangat bersyukur. Ya meskipun mungkin ya besok ada kenaikan lagi 5-7% ya ke atas gitu ya, ke 2.200, tetap harus bersyukur guys, tetap harus disyukuri ya, karena capital gain yang kalian dapatkan mungkin ya hanya 15 atau 20% atau ya 25 gitu ya, 25%, itu sudah jauh lebih tinggi guys daripada dividen yield-nya. Nah, itu harus bersyukur meskipun mungkin next day kalian lihat, oh harga sahamnya ini masih naik nih. Nah, tapi biasanya kita memang mengambil ancar-ancar ketika sudah naik seperti ini adalah ketika sideways di atas. Ketika sideways di atas, kita cari posisi yang baik lah ya untuk take profit kira-kira di harga tinggi hari itu, ya udah kita take profit secara bertahap gitu. Tapi saya nggak tahu ya teman-teman apakah sudah TP atau belum di Antam ya, karena harga emas juga perlahan-lahan kan sedang turun lagi nih ya, trennya sedang sedikit memudar gitu ya. Oke, jadi untuk Antam sendiri ada normal akumulasi ya dari top 5 hari ini, terutama dari AKM JZP, YUBK. Ini sebenarnya aslinya masih akumulasi guys, 68,7 miliar. Jadi tergantung juga nih kalau misal kalian masih mau hold ya silahkan saja gitu ya. Karena mungkin alasannya aslinya masih masuk Kak. Sayang kalau misalkan nggak di hold dan nanti ada kenaikan ya silahkan saja. Kalian juga pastinya harus tahu ya resikonya seperti apa nih. Karena pastinya semakin banyak orang yang tiba-tiba masuk lagi di atas gitu ya, trader-trader yang masuk di atas di 2100, ketika nanti ada kenaikan 2200, 2300, mereka akan take profit cepat gitu ya. Seperti itu aja guys. Jadi tetap ada risikonya ya. Resiko dicopetin. Nah, kalau misalkan big money biasanya seperti itu ya. Kalau dinaikkan lagi resikonya dicopetin gitu. Nah, daripada dicopetin, ya udahlah saya take profit. Kalau kata Big Money mungkin seperti itu. Oke, jadi untuk Antam kita lihat ya, retailnya mulai take profit ada PD, CC, XC, SQ, YP, NI ya. Apakah bagus untuk masuk lagi? Menurut saya tidak, karena sudah naik 57,2%. Kalau masih penasaran, sisakan barang ya. Kalau masih penasaran, sisakan barang. Nanti kalau ada naik lagi, teman-teman masih nggak apa, ibaratnya sudah terbayarkan lah penasarannya. Tapi kalau turun lagi juga tidak masalah kan, karena sudah take profit di harga tinggi. Keempat ada PTRO ya. Jadi saham yang paling banyak diakumulasi hari ini itu ada BBRI ya, lalu ada BBCA, ini oleh asing ya, lalu ada Antam dan juga PTRO. Nah, kenapa saya bilang kalau mulai ada tanda reversal seperti ini, lebih enak itu memang beli saham yang sedang sideways. Kenapa? Karena potensi kenaikannya ya kita mencari yang seperti ini. Petrosika naik 18,3%. Ini naiknya bertahap, guys. Jadi tidak langsung di sesi 1 itu langsung naik 18%, enggak gitu ya. Jadi dia naiknya bertahap gitu. Biasanya naiknya 4% dulu, nanti naik ke 8%, naik lagi ke 10%. Ya semakin kalian telat beli, ya semakin ketinggalan gitu ya. Bahkan untuk day trade sekalipun ya, belinya harus gercep memang. Bahkan ada yang sebelum open market itu sudah order guys. Ada juga yang seperti itu. Dan kita lihat hari ini PTRO ya, kenaikannya 18,3%, close di Rp2.900 per saham. Ada normal akumulasi ya hari ini, terutama dari AZ, OD, SQ, YU, IF, dan juga XC ya. Beberapa investor retail masuk, tapi asing juga masuk ya. Sorry guys, belum dirubah ya. Kita coba lihat dulu. Coba cek dulu ya. Tapi asingnya hari ini net buy. Cukup netral ternyata. Ada yang masuk ya, ada YU ya dari asing 33,5 miliar dan PD 21,8 miliar, sehingga net buy hari ini mencapai 44,9 miliar. Ada AK dan CP juga guys dari asingnya. Kita lihat ya posisi retail ada di mana nih? Karena PTRO ini kan selalu dinaikkan gitu guys ya. Meskipun kemarin sempat turun 50% lebih ya, tapi ketika reversalnya ini sangat bagus. Hari ini retail banyak jual, ya retailnya banyak take profit ya. Jadi selamat untuk teman-teman trader ataupun teman-teman investor yang kemarin sudah berani buy on weakness ya di sekitar 1800, 1900 pasca ini ya, di 2000-an lah ya, pasca stock split. Teman-teman yang berani buy on weakness dan hari ini mungkin baru take profit ya, terutama dari XL ya, Sobat XL, NI, dan juga Sobat XC ya, congratulations, kalian sudah dapat profit dari PTRO. Besok apakah lanjut naik lagi apa tidak? Karena ini kan biasa yang ditanyakan ya.
Kalau sudah naik setinggi ini besok pun ya, either kalian masuk cuan lagi 5%, 7%, pasti akan banyak yang take profit, guys. Apalagi di sesi awal ya, di pagi hari. Nah, terkadang sahamnya turun dulu, koreksi dulu, baru dia memutuskan apakah akan dinaikkan lagi atau dia akan lanjut turun. Nah, tapi biasanya kalau ya akumulasinya memang sebesar ini dari asing ya 44,9 miliar, biasanya sih harga sahamnya akan naik lagi. Sebenarnya hari ini banyak sekali guys saham yang ingin dibahas ya, tapi karena em, ini ya karena kita akan summary aja deh ya. Karena keterbatasan waktu ya, nggak bisa panjang-panjang juga, jadi kita summary-kan aja. Hari ini saham yang paling banyak diakumulasi itu ada BBRI, BBCA ya, Antam, PTRO, lalu ada JPFA ya. Nah, dari JPFA ini kita lihat net buy-nya ini nggak terlalu besar guys, di 44 miliar. Berarti semakin bawah itu semakin kecil ya. Lalu ada Pegas, ISAT ya, lalu ada DSSA, BRIS, ITMA, AADI, ya, Adronya Netsel guys. Lalu ada Cimori, Akra, LPPF, TAPG, Aman, ASI, lalu ada Dewa dan MSIN ya. MSIN juga naik ya hari ini. Nah, namun kalau misalnya kita perhatikan, meskipun hari ini Netsel di Bank Mandiri dan BBNI-nya masih di bawah akumulasi BBRI dan BBCA, tapi ke bawahnya ini lebih besar ya sebenarnya. Jadi Netsel hari ini tercatat di IHSG itu ya dari investor asing masih tercatat Netsel maksud saya. Ada Bank Mandiri, lalu ada Raja, BBNI, Telkom, UNTR, Demas. Ya, Demas hari ini meskipun ya akan bagi dividen dengan yield 16% ya, tapi kenaikan 17,8% ini dimanfaatkan oleh asing untuk take profit. Ini Demas gitu ya. Tapi congratulations teman-teman yang masih hold Demas akan dapat dividen. Lalu ada Goto, Wifi, Cuan, Adro, AMRT, Kalbe Pharma, lalu ada Bevin, Unilever juga mulai di take profit ternyata ya. Sempat kita bahas juga ya kemarin. INKP, Aces, Film, Ratu, dan PNLF. Seperti itu. Jadi secara value memang hari ini ada distribusi dari asing ya. Oke, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.